pengorbanan darah Sa- loh tercurah. Seharusnya kalaunya dia menyelamatkan umat Kristen, setidaknya dia bisa dulu menyelamatkan dirinya. Bukan Baru masuk logika, kan gitu. bukan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena dia juga Tuhan. Dia mau datang, Yesus itu datang karena untuk kita. Supaya kita diselamatkan, Baik, dia baik. ambil posisi kita yang mau dibinasakan. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak mau satu jiwa binasa, makanya dia ganti posisi saya sebagai anak. Kalau gitu coba saya tanya ibu dulu biar saya tahu background ibu. Menurut ibu penyalipan itu rencana siapa, Bu? Saya tidak mau debat itu ya, sebab Saya mau nanya sama ibu. rencana Kira-kira Tuhan rencana siapa untuk itu? rencana Tuhan untuk kami ya diselamatkan dengan cara ya mungkin Yesus datang disalibkan pada zaman itu, memang hukuman seperti itu. Yesus mengambil alih saja. Berarti ibu mendukung agar Yesus itu disalibkan gitu? Saya tidak mendukung karena di zaman itu saya belum ada. Saya ada sekarang ketika saya Nih, tahu firman Tuhan, Yesus disalibkan yang untuk sekarang menebus. maksud saya. Gimana? Yang sekarang, apakah ibu mendukung penyalipan Yesus? Yang sekarang? Lah Yesus disalibkan di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Ngapain saya mau Yang ibu dukung? Gini, yang ibu hidup di zaman sekarang, apakah ibu sepakat Yesus itu disalibkan atau tidak gitu? Itu yang saya tanya. Ya kalau memang itu Yesus mau datang untuk saya ya, karena saya supaya saya diselamatkan karena saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Itu sebabnya Yesus ambil saya. Ini saya contohkan aja saya. Saya yang sudah berdosa, yang manusia berdosa ditebus oleh darah Yesus sehingga saya beroleh keselamatan. Makanya saya percaya dia, saya ikut Yesus Kristus, juru selamat saya. Bu, jadi gini di kitab Anda ya, Hmm. kata Yesus di Yohanes 8 nomor 44, yang menginginkan Yesus itu mati di tiang salib, yang sepakat itu pengikut iblis kata Yesus. Yohanes berapa Pak? Jadi Yohanes 8 nomor 44. Jadi kalau ibu menginginkan Yesus itu mati di tiang salib dengan alasan agar menyelamatkan ibu, menurut Yesus ibu adalah pengikut iblis. Oh Nah, iya. kalau menginginkan Yesus itu Maaf, selamat, ini Yohanes tidak berapa tadi? disalib, Ulang Pak. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 nomor 44. Ayat 44. Hmm. Iblislah yang menjadi Coba Anda bapakmu. baca. Iblislah yang Nah, menjadi kan? bapak. Saya tidak Nah, menjadikan iblis itu bapak. Musuh saya. coba Anda baca lagi. Coba Iblislah baca yang lagi. menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Maksudnya orang-orang yang mengikuti iblis yang melakukan yang tidak mengikuti keinginan-keinginan Bapa yang menjadi pengikut setan, pengikut iblis. Iblis, kata Yesus iblis itu apa tuh? Kenapa? Lanjut. Ia Ia adalah adalah pembunuh pembunuh manusia sejak manusia. semula Hmm. dan tidak hidup Hmm. dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Memang nggak ada kan? Nah, Dia cuma nah, adanya bisa yang nipu, bisa yang mencuri, ingin membunuh Yesus di tiang salib tuh siapa kira-kira? Hmm? yang ingin membunuh Yesus. Ya Di tiang salib. dosa-dosa kita. Nah, makanya yang ingin Yesus itu terbunuh di tiang salib, ya, yang mendukung tentara Romawi itu Kristen, Bu. Makanya Yesus tahu penyalipan Di itu zaman rencana. Yesus, ketika Yesus dihukum di kayu salib, belum ada Kristen, belum ada yang disebut Kristen. Baik. Tapi kan Kristen kan maunya sekarang bersyukur karena Yesus mati di salib, Ya puji mereka Tuhan, dosanya ditebus. puji Tuhan karena saya Wah, ditebus. berarti ibu mendukung pembunuhan di tiang salib. Karena saya di zaman itu ya belum ada, masa saya mau dukung. Kalau saja, Makanya Bu. gini ya, kalau saja mungkin saya pada saat itu ada, seperti ada kan wanita-wanita saat itu yang menyaksikan Yesus disalib.
Ya mungkin saya sedih ketika guru saya, ketika panutan saya saat itu dihukum. Tetapi ketika kita tahu rencana Tuhan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus untuk menebus dosa kita, ya puji Tuhan saya bersyukur. Oh, salah Ibu. Saya tanggapi dulu sedikit ya. Nah, Nanti saya kasih ayatnya. ya. Bu, penyaliban itu bukan rencana Tuhan. Penyaliban itu diketahui oleh Yesus rencana iblis. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Penyaliban itu rencana iblis. Makanya kata iblis yang menginginkan dia mati disalib, ya, kata Yesus yang menginginkan Yesus itu mati, terbunuh disalib, itu bapaknya adalah iblis. Tuh, Orang yang coba Ibu menginginkan. baca dulu. Kalau saya tidak Iya, menginginkan, kalau saya tidak menginginkan Yohanes Yesus itu Yohanes 13 disalib. nomor 2 baca dulu. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Memang iblis kan tujuannya membinasakan, mau membunuh. Mm-mm. Bukan Yesus mengikuti rencana iblis, tetapi Yesus mau melakukan, Nah, menjalankan, mau melaksanakan perintah Allah Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia dengan cara Yesus harus mati di kayu salib. Jadi Bu, itu Yudas dibisiki rencana oleh iblis karena Yudas agar Yudas itu berkhianat sehingga ya, Yesus itu terbunuh disalib. karena Yesus Penyaliban itu rencana iblis. kenapa? Karena Yudas sudah diiming-imingi. Makanya, Iblis nih, kamu nih nanti kamu mau dikasih uang lah, kamu dengan cara begini. Jadi Yudas itu pengkhianat. iya Bu, Makanya, makanya Yesus berkata ya di makanya Yohanes 8 nomor 44 tadi. karena Yudas itu memberikan kesempatan kepada iblis. Dalam firman kami dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, Yudas sudah dibutakan dengan harta, dengan uang. Tadi kan Pak Ustadz bilang saya enggak tertarik dengan uang. Nah, nyatanya minta sumbangan juga. Tadi sudah ada yang memberikan Oke. Oh, itu bukan untuk saya. Itu bukan untuk pribadi saya. Itu untuk kemaslahatan umat, beda gitu. Berarti kan Kalau semua untuk umat, saya berarti kan langsung minta aja sama penontonnya. Kenapa? berarti kan Kalau berarti untuk kan saya, berarti Pak Ustadz kan juga butuh duit. Seperti Yudas. enggak. Yudas itu butuh duit. Ngapain saya butuh duit? Bu, saya udah punya duit, ngapain saya butuh duit lagi? Ya. Kalau Bapak Udah, kita tinggalkan nggak usah pembahasan bahas itu. soal Ya. duit. Ini ya soal Yudas yang berkhianat. Karena Iya. itulah, karena dia sebagai manusia saat itu tidak menyadari bahwa Yesus sedang merancangkan keselamatan buat dia, padahal dia udah ikut Yesus. Nah, itulah Yudas Bu, jadi terjebak kayak dengan gini. harta duniawi. Jadi kayak gini, kalau menurut Anda bukan rencana iblis tapi rencana Tuhan, berarti Tuhan Bapa tuh kejam, membiarkan anaknya terbunuh gitu. Tidak, waktu Bapa merencanakan Yesus harus turun ke dalam dunia ini, Tuhan kan enggak bilang begini, Bapa enggak bilang begini, kamu turun biar kamu disalibkan. Tetapi itu sudah termasuk, itu rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk membawa kami diselamatkan dengan cara Yesus saat itu. Bertentangan berarti di Bertentangan ya. kitab Anda. Jelas saya Bapak tuh jelas. ngomong kayak gini, Bu. Jelas saya Bapak tuh ngomong saya kayak itu gini. bertentangan dengan Bapak Ustadz karena memang kita tidak seiman. Bukan, Anda bertentangan dengan Tuhannya Yesus. Coba Anda baca di Yohanes 3 nomor 16. Ya, dari tadi saya Apa sudah coba baca di itu. situ? Begitu besar Iya, kasih begitu Allah besar. akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan Sehingga dunia dia ini. mengaruniakan Anaknya yang tunggal. anaknya yang tunggal. Kalau dia membiarkan anaknya mati terbunuh, kejam kali itu Tuhan. Betul. Artinya apa? Kontradiksi kitab Anda. Betulnya Bapa di surga tahu dia utus anaknya untuk datang menyelamatkan kami yang berdosa, bahkan semua umat di dunia ini yang berdosa. Bu, oke. Kata Anda Bapa di surga tahu ya dia mengutus anaknya untuk di tiang salib mati gitu. Agar nyelamatin Anda. Lebih baik dia nyelamatin anaknya daripada nyelamatin Anda. Gimana sih?
Bu, coba berpikir. Begitu besar kasih Allah, dia itu nggak kejam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk disalib, menyelamatkan Anda gitu. Bu, lebih Iya, baik dia menyelamatkan Yesus iya. daripada menyelamatkan Jadi Anda. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga Aduh. supaya dapat menyelamatkan kami dengan cara apa? Dengan cara Yesus pada saat itu memang dihukum dan digantung kayu salib. Dia mati dan Berarti, dibangkitkan pada hari berarti, ketiga. Dia berarti bangkit. Bapak sangat kejam dong, Bu. Dia bangkit. Jadi Yesus sudah melewati masa-masa Iya, penderitaan karena dia pada saat itu manusia 100% tapi tidak berdosa. Tidak ada Bu, kesalahan yang ditemukan yang saya kepada bahas Yesus. Bapak dulu. Bapak dulu. Bapak di sorga berarti sangat kejam dong. Sampai Oh, numbalin kayak gitu. nggak ada bapak-bapak yang nggak ada bapak di surga kejam, Hmm. nggak ada dalam Alkitab. Tetapi Allah Bapa Loh, hanya mengutus Yesus Kristus turun ke dunia untuk Bu, menyelamatkan semua kalau manusia. kalau Bapak itu tidak kejam, dia akan selamatkan anaknya. Ngapain Ye- selamatin Ibu? Yesus aja bisa untuk menyelamatkan diri dari kayu Oh. salib. Dia bisa turun, dan dia bisa rombak semua orang-orang yang pada saat itu. Jadi kayak gitu, Bu. Coba berpikir ya, secara cerdas. Kalaunya begitu kasih Enggak. Allah Kenapa Pak? akan dunia ini, Kenapa Pak ngapain? Ustadz? Pak Ustadz, Bentar dulu. Sebelum dia menyelamatkan ibu dan Kristen, kalau dia begitu kasih, dia selamatkan dulu anaknya. Ngapain dia nyelamatin Anda? Itu yang loh, bikin saya heran. kenapa Bapak heran? Karena Bapak tidak tahu tujuan rencana Bapak untuk menyelamatkan kami. Dengan cara itu, dengan cara Hmm. Yesus harus mati. Oh. Mengorbankan dirinya, Berarti meneteskan berarti Bapak darahnya. dengan kekejamannya membunuh anaknya agar menyelamatkan Anda. Nggak masuk akal, Bu. Bapak Ustadz yang tidak masuk akal. Gak masuk akal. Contoh logika aja kayak gini, Bu ya. Ini logika akal sehat. Saya mengutus anak saya ke Jakarta untuk Ya, menyelamatkan ibu, ya. Tapi membiarkan anak saya mati. Kejam saya. Lebih baik saya menyelamatkan anak saya daripada menyelamatkan ibu. Ngapain anak saya mati agar menyelamatkan ibu? Ngapain coba? itu karena anaknya Pak Ustadz, bukan anaknya Bapak di surga. Ya begitulah Bapak di sorga, begitu besar Oh, kasih enggak. Allah. Seharusnya dia kasih, bukan begitu kejam Allah Karena Bapak. Bukan kayak kenapa gitu. Yesus harus diutus? Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Harus ditebus oleh darah Yesus, bukan darah binatang, bukan Pak. Jadi Hmm. harus dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah diutus turun ke dunia. Karena tuh lihat, Pak Ustadz PI lah sudah berdosa, kamu harus tebus. Nah, karena tapi Bapak tidak percaya kan Tuhan Yesus? Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan masalahnya. Oh, Itu dia menurut adalah Yesus. begini Pak. Kan di zaman Oh, waktu Yesus ada di dalam dunia ini, memang banyak yang menolak dia adalah Tuhan. Kalau saat saja saya itu pas ada di zaman Yesus ya, dia adalah guru ya dikatakan oh, murid-muridnya, dia punya murid-murid. Nah, oh. ketika Yesus mati dan bangkit naik ke surga karena dia adalah Tuhan yang patut saya percaya dan bersyukur dia sudah tebus dosa saya. Bu, bu, sedikit nih ya. Menurut Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Terus menurut Paulus, Yesus itu bukan Tuhan. Bukan, Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus Nah, bentar waktu dulu. Kalau Ibu ngotot, saya kasih dulu ayatnya. Coba Anda buka dulu. Judul perikop Matius 12 nomor 15. Coba. ya Pak sebentar. Matius berapa Pak? 12 nomor Ayat 15. ayat 15. 15. Hmm. Nih, saya gedain buat ibu-ibu baca nih. Ya. Tetapi Yesus mengetahui Nah, maksud mereka itu. judulnya nih. Yesus hamba Tuhan. Ya iya, bukan Tuhan dia, Bu. Yesus bisa hamba Tuhan saat itu. Di saat dia melayani. Oh, baik. Karena dia Baik. turun. Kalau menurut Anda bukan Begini juga Pak. yang ini, coba kisah para Karena rasul sebentar. Bentar. Saya kasih ayat-ayat kitab Ibu sendiri, bukan Al-Qur'an saya. ya saya Ya, juga nggak pernah bentar. tahu Al-Qurannya Bapak. Nih, Bu. Coba Ibu baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Yesus itu Siapa nih?
Yesus. Ah, yang Tuhan siapa? Saat itu predikat Yesus bisa juga sebagai hambanya. Karena apa? Tujuan Yesus datang ke dalam Bentar dulu. Yang saya tanya bukan Yesusnya, yang Tuhan siapa di sini? Allah Bapa. Allah atau Yesus? Allah Bapa. Ya, yang hamba? Yesus di dunia dia hamba juga. Berarti Yesus bukan Dia Allah. Dia Allah dan Pak Ustadz. kan gitu. Bapak jangan coba-coba untuk memutarbalikan akan firman Tuhan kami. Loh, Ibu, ini tertulis di kitab Anda dan kata Dia menyebut diri hamba. Karena apa? Ketika dia datang di dalam dunia ini dia melayani. Seorang hamba melayani. Jadi dia datang melayani umat. Bu, ini kata Yesus lagi nih. Iya. Ya, Memang kata Yesus memang. kata Yesus, seorang hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi seorang Yesus tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Nah, Itu kata dia. Ustaz dengar ya. Jadi dengar kalau kata Yesus kayak gitu, saya harus percaya Anda atau percaya Yesus? Dia hamba, dia tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Saat Nggak itu, bisa disetarakan Yesus adalah Tuhannya, nggak bisa. Yesus datang waktu itu dia menjelma jadi manusia. Dia dari sorga sebagai Allah, dia datang ke dunia ini menjelma, menyamakan diri dia sebagai manusia sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Dia hanya mengambil kita supaya kita jangan dibinasakan. Makanya Yesus Jadi menurut Ibu, Yesus dan Allah tuh satu pribadi sama gitu. satu pribadi tidak, tapi tiga fungsi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti kita yang manusia, tubuh, jiwa, dan roh, tapi satu. Apa rohnya Bapak di sebelah? Apa jiwanya Bapak bukan di dalam kehidupan Bapak? Seperti itu. Jadi Yesus dan Bapa itu beda, pribadinya beda gitu menurut Anda? Atau sama? Ini Allah Tritunggal mau bahas begitu. Saya tidak mau bahas seperti itu. Iya. Tapi Ini menurut Anda, Yesus itu sama nggak dengan Bapa, satu pribadi atau tidak gitu? mereka Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga pribadi dalam satu kealahan. Beda pribadinya. Satu kealahan. Oh, kalau gitu ibu baca dulu dah Ibu, kitab Ibu lagi. Yohanes 20 nomor 17. Bapak Ustadz muter-muter ayat kami pasal firman. Loh, bukan muter. Bapak mau tahu apa? Ini Ibu biar Ibu percaya Ustaz, bahwa ini mau tahu apa perkataan dengan Yesus bukan firman perkataan Tuhan? saya. Nih. Ini kata Yesus lagi nih, Bu. Ya. Ya memang Yesus berkata begitu. Apa kita mau Kata mau Yesus kepadanya, Yohanes janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. waktu itu dia Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, benar. Di sini Yesus bukan Allah, Bu. Beda. Dia itu Allah. Ustadz ini ya. Dengar dulu saya, Pak. Tadi ayat mana itu? Yohanes 20 nomor 17. Bentar, Yesus akan pergi kepada Allahnya. Allahmu dan 20, Allahku, kata Yesus. Yohanes 20 ayat 17. Pak, di sini versinya Tuhan Yesus ini dia sudah bangkit kan dari kematian. Dan dia ingin buktikan kepada semua orang bahwa dia sudah bangkit. Dia mau kembali kepada Bapa, kepada Bapanya yang di surga. Jadi mereka di dalam kerajaan surga. Jadi Allah Bapanya Yesus dengan Bapanya kita sama. Dia kan sudah bilang di sini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan Bapa Allah. Berarti Yesus bukan Allah kan? Dia saat itu di dunia ngomong, Pak. Setelah sudah di surga memang dia Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka kok bisa copot kayak gitu? Loh. Waktu di dunia copot Allahnya gitu. Pada saat itu dia manusia 100%. Dia bawa Pak Ustadznya aja yang membingungkan itu Bapak nggak pernah, Bu. Ibu yang bikin bingung umat Kristen. Nggak pernah Yesus ngajarin dia 100% manusia, 100% Tuhan, nggak pernah. Ini dalam ajaran kami ketika dia turun
ke dalam dunia ini Mana jadi mana manusia. dalilnya? Dia nggak jadi manusia. Mana dalilnya? Dia jadi manusia. Yesus ngajarin dia adalah Tuhan yang jadi manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Mana Yesus ngajarin Tidak di kayak dalam gitu? 100%. Pak Ustadz jangan aneh-aneh kalau nanya lah. Memang tidak disebut, tapi kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus saat itu kami menyebut Yesus itu manusia, ada darah, ada daging. Manusia 100%. Nah, darahnya itu yang sudah tercurah menebus dosa. Pak Ustadz, Bu, jadi Anda ini ikut Kristen atau ikut Yesus sih? Bingung saya. ikut Kristus. Kalau ikut Yesus, akui dia utusan, bukan Tuhan. Ya, memang. Kalau ikut Kristen, ya kayak tadi 100% manusia, 100% Tuhan yang bukan ajaran Yesus. Saya ikut Yesus karena dia adalah Tuhan dan dia sudah ada di sorga. Dia menyediakan tempat untuk kita ini, kami yang percaya. Tapi kalau yang tidak percaya Tuhan, ya nggak ada jalan kebenaran dan kehidupan. Bu, kalau dia seperti itu mengatakan atau mengajarkan 100% dia manusia, 100% Tuhan, kalau Anda mengikuti Yesus, mana dalilnya dia ngajarin kayak gitu? Pak Ustadz, tadi saya sudah bilang kami menyebut, bukan dari memang tidak ada di dalam Alkitab kami menyebut Yesus manusia 100%, tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Kita manusia. Jadi Yesus mengalami juga penderitaan. Kita juga kan sering menderita, sering kali menghadapi masalah. Jangan seperti itu, Bu. Pak Ustadz. Jadi Bu, apa ya? bukan. Kita ini perlu kritis dalam beragama, Bu. Kalau bukan ajaran Yesus, bukan dari kitab Anda, lalu Anda ngomong sebagai pengikut Yesus. Mimpi, Bu. Saya pengikut Yesus. Berarti tidak mimpi, Pak. Anda tidak mengikuti Yesus, tidak mengikuti kitab Anda, tapi mengikuti paham atau doktrin Anda gitu. Bukan mengikuti Yesus atau kitab Anda jadinya. Jangan ngarang dewe, Pak. Saya tidak bilang ngikut ke ini saya. Tapi saya pengikut Yesus. Kenapa? Karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuh, saya percaya dia adalah Tuhan. Bu, kalau Anda ngaku pengikut Yesus, Anda nyembah siapa? Nyembah Yesus. Saya menyembah Allah Bapa dan Roh Kudus. Bu. Ngarang Coba aja, Bapak. Pak Ustadz Anda cuma buka ngarang. dulu Lukas 4 nomor 8 deh. Saya Lukas 4 nomor 8 Anda di buka dalam dulu. Yesus, kepada nama dia saja. Anda menyembah Yesus. Nah, Lukas 4 nomor 8 Yesus menyuruh menyembah siapa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, kan gitu. Lah kenapa, Bu? Yesus menyuruh sembahlah Tuhannya Yesus. Lalu Anda sembah Yesusnya, nggak nyambung. Ustadz yang tidak Maka nyambung. dari itu ikuti Yesus gitu. Pak Ustadz yang tidak nyambung, dia saat itu ada di dunia. Itu sebabnya dia berkata, sembahlah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sembah yang benar, bukan kita menyembah yang salah. Dia Ya iya, kenapa Ibu malah nyembah Yesusnya? kan posisi Yesus pada saat itu ada di dunia. Sehingga dia berkata, Ya, meskipun dia ada di dunia, Bu, alasan apa Anda menyembah Yesusnya? Sedangkan Yesus di dunia aja menyuruh menyembah Tuhannya. sekarang saya tanya, Pak Ustadz, Yesus itu ada di dunia sekarang tidak? Gak ada. Ya, dia sudah di surga, saya sembah. Dari mana dia di surga? Saat dimana Yesus ada di dunia pada saat itu, pada saat dia datang kedatangan pertama, dia ada di dunia, lah dia suruh menyembah kita dalam roh dan kebenaran. Dia mengajarkan itu. Jadi kita menyembah saya. Ya iya. Posisi saya sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya saya menyembah dia karena dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Itu aja. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Nggak ada, Bu. Yesus pun menyembah Tuhannya. Pak Ustadz. Yesus saat Gimana? Yesus waktu itu masih di dunia. Masih di bumi maksudnya. Nah, ya biar saya paham Yesus yang ada di dunia ini, waktu dia di dunia dia menyembah siapa? Bapa. Bukan nyembah dirinya sendiri kan? Ya enggak, wong dia saat itu posisinya dia adalah manusia. Lalu kenapa Ibu sekarang nyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan yang sudah naik ke surga. Loh, nanti kalau saya tidak menyembah dia, saya tidak ada keselamatan saya. Apa Pak Ustadz? Saya bingung, Bu.
bingungnya satu, kata Anda naik ke surga. Ada yang lihat ke surga gitu? Nah, para rasul Pak, semua berapa pasang mata yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Kisah para rasul itu. Ber- Kisah pa- pakai apa orang lihat surga, Bu? Pakai teropong apa gitu? Ya, karena Heran saya, nggak Kenapa? masuk akal, Bu. Karena Kalau Pak gini, Bu, Ustadz, kalau Yesus itu mengajarkan Ustadz aja dia sih. naik ke langit, ada. Percaya saya, dia naik ke langit gitu. Ya udah. Kalau dia naik ke surga, orang saat itu lihat surga pakai apa? Ya, pokoknya lah, masa Aduh, pakai ibu, telinga? ibu. Masa pakai telinga? Pakai Ya iman, iya. pakai keyakinan. Coba Pak, Bu, orang lihat Yesus Bisa. itu naik ke arah langit, bukan ke bisa surga. sekarang saya tanya Bapak, di mana ayat itu yang Bapak sebut Yesus naik ke langit? Coba. Yesus naik ke langit, iya. Saya ingin Nih. datanya Bapak juga, karena saya tahu bahwa Yesus naik ke sorga. Terangkat ke sorga. Coba, naik ke langit. Mana Pak? Bentar, nih kisah para rasul. Ya, kisah para rasul 1:9-11. Oh, 9 Kenapa dilewatkan ayat 6? Nih, ini bentar. Ibu kan nanya yang ke langit. Nah, Sesudah berkata begitu kepada mereka, Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Dari mana ke surga? Orang emangnya lihat surga pakai teropong apa gitu? sebentar Pak. Saya baca ayat 6. Ya, jangan jangan firman Tuhan kami Bapak geser. Aduh. Ayat 6, baca Pak. Bu, saya jawab sesuai yang ibu minta. Iya, Mana dalilnya Yesus terangkat ke langit? Itu saya tampilkan. Mana? Di mana ayat berapa? Nggak ada langit, Pak. Kisah para Rasul 1:9-11. Iya, karena ketika mereka melihat, ya sudah tertutup, tinggal langit yang mereka lihat. Yesus. Iya, makanya saya Jadi saya tidak percaya ke surga. Kalau ke surga, orang pada saat itu lihat dia ke surga tuh pakai teropong apa? Mata apa? Mata Sharingan Naruto gitu, tembus. mau melihat dengan mata, masa mau melihat dengan telinga? Begini, Pak. Di Lah dalam- iya. Bu, Wah, penglihatan Ustadz mata, bentar. Penglihatan mata manusia ini emang tembus di langit. Jangan cuma lihat satu ayat ini, Pak. Bapak tadi bilang dia ke langit ini. Di dalam ayat 6. Yesus jelas-jelas di sini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masanya ini membahas soal pemulihan? Tapi Tuhan bilang, Sesudah berkata begitu kepada mereka, Yesus terangkat ke langit. Sementara para rasul sedang menyaksikan dia naik, awan menutupinya sehingga mereka tidak bisa melihat dia lagi. Ketika mereka masih menatap ke langit, untuk berusaha melihat Yesus, tibalah muncul di samping mereka dua malaikat yang tampak seperti laki-laki berpakaian putih. Ya, terus hai orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Nggak ada orang Galilea memandang ke surga, Bu. Baca terus. Ya nggak ada ke surga Yesus itu naik. Yesus ini, Bapak jangan cuma mentok di situ. Ada ayat selanjutnya, jangan cuma potong-potong. Firman Tuhan kami. Gini aja, secara jujur, nih orang Galilea melihat surga atau melihat langit? Dia memandang ke surga atau memandang ke langit? Ketika Yesus sudah sampai di sorga, nah langit sudah tinggallah langit yang mereka lihat, bukan sorga, tapi Yesus sudah Bu. Sampai kitab ibu sendiri mau ibu bantah loh. Bapak itu sudah mentok, berarti bukan mentok. Bukan mentok, Anda yang mentok. Ini langit, apakah salah kitab Anda? Semua itu juga menyaksikan ini. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, masa mau melihat ke bumi? Ketika naik, masa di bumi? Kan di surga. Masa Anda harus lawan kitab Anda sendiri gitu? Tidak, bukan saya lawan Bapak. Saya mau menjelaskan kepada Bapak. Bapak membaca ayat 1 doang. Bacalah Pak, ketika mereka sedang menatap ke langit, nah mata mereka di langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, malaikat dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga, Pak.
Jadi jangan begitu Baik. dong, Pak. Jangan Nih jangan ya, jangan Bu, jangan Anda ubah-ubah kitab Anda, jangan Bu. Ya, pelintir nih ayat-ayat saya kami. nih ya, jangan Ibu pelintir kitab Ibu, ya. Nah, saya tidak Nih, pelintir. kata Ibu jangan cuma satu, kan dari 6 kan kayak gitu. Ketika Rasul berkumpul bertanya kepada Yesus kan gitu. Nih, kembali Jelas-jelas ke di kerajaan sini, Israel supaya negeri jelas-jelas kita dalam ini ayat berdiri 6, sendiri. Yesus terangkat ke Ah, surga. Masa Yesus mau melihat, masa murid-murid mau melihat ke arah Bapa? Ya enggak mungkin lah. nih, nih ayat 6-nya kata Alah, Ibu yang Ibu ayat minta 6, ayat Pak. 6, oke? Yesus terangkat ke surga. Sudah, Nih itu ayat cukup. 6. Enggak ada Yesus kebelang-belang. Nih kan judulnya Yesus terangkat ke surga, oke? Di ayat 6 tidak ada kosakata surga. Di sini ayatnya sampai satu perikop, Bu ya, sampai satu perikop di sini nggak ada satu kata pun surga. Astaga, Bapak ini, Bapak. Ah, Saya mau bilang Bapak pinter tapi di manusia sini bodoh. memandang ke langit orang Galilea itu. Ya langit ya. Yesus kan terangkat ke atas ke langit sampai di surga. Mm-mm. Ya surga bukan langit, Bu. Ya, Ustadz, saya mohon dengan hormat, Bapak baca yang jelas tuh firman. Jangan pelintir. Ibu, ini nih Bu, sekali lagi saya baca yang jelas, jangan Ibu pelintir. Ya, seharusnya saya yang ngomong sama Ibu kayak gitu. Ibu Nih, yang saya baca. Bapak yang Sesudah begitu, ya, kepada mereka Yesus terangkat ke langit. Ya, dia Ayo. terangkat ke langit, tapi kan dia sudah judulnya aja Yesus terangkat ke sorga. Masa Oh, mau terangkat judul. ke- Kalau Ibu ngambil judul penjelasannya nggak ada surga gimana, Bu? Bapak Gimana, Bu? di dalam ayat 6 Yesus terangkat kemana? Coba Bapak baca. Apa kata di situ? Surga. Ini judulnya tidak sesuai dengan isinya. Kenapa? Di sini judulnya ke surga, tapi di sini orang Galilea nggak ada Pak melihat Ustadz, surga, melihatnya Pak langit, Ustadz ya, gitu. sudah melintir ayat-ayat kami. Yesus saya Loh, Bu, dia Yesus Bu sudah sebutkan di mana saya memelintirnya, ha? nyatanya ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 kok bilang nggak ada di surga. Ini kata surga dong, Pak. Ini kan judulnya. Bu, Jadi sekarang saya mau tanya. Jangan menyesatkan. Ini judulnya kata Ibu Yesus terangkat ke surga. Sekarang saya bacakan. Ya, saya bacakan. Adakah saya mempelintir kitab Ibu? Ya. Sesudah berkata begitu kepada mereka, Yesus terangkat ke langit dan orang Galilea melihat langit. Nih, Terus coba. ada nggak saya pelintir? Iya, memang melihat ke langit karena Yesus sudah tembus ke surga. Aneh Bapak ini. Asumsi Ibu berarti. Iya, bukan saya. Kalau kata Ibu, ya orang Galilea melihat tembus ke surga, orang pakai mata apa lihat, Bu? Mata manusia ini penglihatannya terbatas. Mana bisa menembus langit mata manusia? Itu makanya firman Tuhan kami bilang Yesus naik ke surga dan ketika Yesus sudah tidak nampak, nah tinggallah langit yang mereka lihat. Makanya kedua orang yang berpakaian putih itu yang kami katakan itu malaikat bilang, kenapa kalian menatap ke langit lagi? Kan Tuhan sudah naik ke surga, bukan turun lagi Itu- di bumi. Kalau saya sih ya Bu ya nggak mungkin mempelintir kitab Anda. Kitab Anda bilang langit ya saya jelaskan langit. Ya kalaunya surga itu bukan langit. Masa surga Kristen langit? Bapak yang Atau ya pelintir. ada dua Sudah- kemungkinan, sudah ada jelas-jelas ada dua naik ke kemungkinan. sorga. Ini berarti salah judul berarti. Bapak yang bikin salah. Yesus terangkat Iya, ke karena sorga. nggak ada orang Galilea itu kesaksiannya dia melihat surga tembus gitu di atas langit, nggak ada. Nggak sinkron itu, Bu. Bapak yang tidak sinkron. Jadi saya Yesus naik terangkat ke sorga itu aja sudah jelas Alkitab kami berkata begitu. Jadi kalau toh Yesus sudah tidak kelihatan lagi, ya tinggal langit yang mereka lihat, bukan bumi. Kan namanya orang melihat ya. Ya, kayak kalau itu salah judul nanti revisi lagi lah tahun depan. Ya, Ustaz yang salah baca ya, mohon maaf. Bapak yang salah baca. Ya sini ada orang di bawah. Seperti itu Pak. Ada orang di bawah. Aman, Bu. Yang jelas saya nggak ada salah baca. Tadi saya konfirmasi ke Anda, nggak ada juga Anda menyalahkan saya. Saya baca langit kan kayak gitu. Ya memang ada. Sudah jelas tertulis langit. Tapi jelas Yesus naik ke sorga. Tiba-tiba kok
Ya mungkin mereka lihat tinggal langit, wah mana Yesus, karena malaikat bilang Yesus sudah di sorga, ya Pak. Jadi yang mereka Makanya Bu, ya enggak salah Bapak, yang mereka lihat tinggal langit. Oh iya, si Yesus sudah, masa Yesus mau tinggal di langit? Ya di sorga. hmm. Oh berarti Begitu gini ya, Bu, Pak. ya gini, kalau kita secara akal sehat, kalau naik ke langit itu wajar, ya wajar saya akui. Tapi kalau naik ke surga itu nggak wajar, karena nggak ada Iya, manusia saat itu menurut kesaksiannya matanya tembus ke surga, nggak ada. iya. Itu memang menurut Bapak, karena Bapak tidak percaya Hmm. Yesus. Jadi kalau Bapak pelintir begitu, terserah Bapak. Yang jelas Kalau kami, kalau kalau gitu Bu, surga ada di mana menurut Anda? mana saya pernah sudah pergi ke surga, hanya Yesus yang baru pergi ke surga. Lah, Makanya, kata ibu katanya dia naik ke surga, nah tapi iya ibu nggak tahu surga di mana. Macam mana Bu? Pak Heran Ustadz, saya jadinya. Pak Ustadz, pertanyaannya aneh, nggak nyambung gitu. Saya makanya tanya ibu surga di mana gitu, nggak tahu kata Anda loh. Kok Anda bisa mengatakan Yesus naik ke surga? Firman Tuhan bilang Yesus sudah naik ke surga karena saya percaya dia. Saya yakin dia sudah di sorga dan menyediakan juga tempat bagi kami di sana. Masa di langit? Oh, imani saja teman-teman kalau gitu. Meskipun tulisannya ke langit kan gitu mungkin salah judul, dah itu aja dah ya. Iya. Bilang aja kalau memang Ah, Bapak ah. udah nyerah seperti itu, ya udah, memang Loh, Bapak tidak akan percaya. enggak. Saya di Percuma sini hanya bisa mengatakan, Bu, kalau hanya bisa mengatakan antara dua. Kalau enggak ibu mempelintir kitab ibu sendiri atau judulnya salah. Dua aja gitu. Bapak tidak menyalahkan diri Bapak, tidak Bapak yang melintir. Itu saya sudah Ah, jelaskan, firman Tuhan ada jelas-jelas Yesus terangkat ke sorga. Ketika dia mungkin sudah ya, tiba di sorga, tinggallah mereka melihat dan menatap ke langit. Naik itu kan judul, Bu. apa? Betul nggak? Judul, bukan penjelasannya. Setelah kita baca penjelasannya bukan surga, langit. Makanya saya bilang cuma dua. Kalau Anda tidak Aduh, mempelintir kitab Anda, Bapak, judulnya yang salah. Kan jadi gitu. mereka yang menonton saya, ya orang-orang Kristen, pasti Bapak yang melintir. Karena di dalam ayat 11 dikatakan, katakan ayat 11, tunggu Pak. Kalau Baca gitu, baca. tunggu. Makanya saya bilang ibu baca dari tadi. Dalam ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga kembali dengan cara yang sama seperti melihat Ah, dia. ibu, bu, bu, Ya ibu kan? aja baca langit, nggak ada salah kan saya? Iya, Ya udah, memang ada langit. berarti saya nggak salah. Dua aja kemungkinannya, judulnya yang salah atau ibu yang mempelintir. Kan Karena dua aja gitu. melihat langit yang Yesus sudah naik di sorga. Bapak jago ya, Bapak pinter, Bapak memelintir ayat-ayat kami, tapi tidak mengapa. Kok, Karena kok saya karena malah dituduh karena ibunya teman-teman, gimana sih? semua juga menyaksikan, semua juga menyaksikan bahwa ayat kami ini memang benar-benar yang kami percaya bahwa Yesus naik ke sorga, bukan ke langit. Dah. Aduh. Aneh, saya yang kasih tahu, saya yang baca sesuai bacanya, saya yang disalahin memelintir. Karena saya menganggap Bapak bilang memang ada langit, tapi Yesus tidak naik ke langit, dia di sorga. Dah. Eh, ya, terserah ibu imani aja, udah gitu aja. Ya sudah Kak, udah nyerah aja Iya, Kak, iya, iya. nyerah aja, dan karena memang Bapak tidak percaya. Enggak, Ya sudah, saya hanya dua kesimpulannya. Kalau ibu nggak mempelintir, judulnya salah. Udah itu aja kan. kami juga tidak memaksa Bapak Eh, untuk percaya Yesus naik ke sorga. Ya wajarlah kalau Bapak hmm, menentang ini. Oh, Yesus naik ke langitnya karpe, terserah hmm. gitu. Yang Bu, penting, tadi saya ngomong sama ibu kalau Yesus naik ke langit, saya ya nggak menyangkali. nah, Karena wajar dilihat orang Galilea dia naik ke langit. ya Tapi kalau Yesus naik ke surga, saya dustakan. Kenapa saya dustakan? Karena nggak ada orang Galilea melihat ke surga, tapi melihat ke langit. Gitu. Jadi hanya hayalan ibu aja naik ke surga. Padahal buset, tulisannya ke langit. buset Nah, Bapak. Yesus lah, terangkat ke sorga, bukan halusinasi saya, bukan karangan saya, ini karangan Alkitab saya Pak. Ini Alkitab, Alkitab. ah,
kitab sucinya Iya, Tuhan. saya pun juga punya. Judulnya ya Yesus terangkat ke surga. Penjelasannya Yesus naik ke langit. Nggak nyambung. Enggak ada, tidak ada, enggak ada bilang begitu. Gimana teman-teman? Bapak yang ngarang. Suaranya saya kesetelan karena tetangga kan sudah pada tidur. Ah, ah. Nah, di dalam Ya ini udah, kita tinggalkan itu, ambil kesimpulan masing-masing. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang saya mau dibahas? menyimpulkan bahwa Yesus sudah di sorga, naik ke surga sudah. Bapak punya kesimpulan di langit, ya terserah Bapak karena Bapak tidak percaya. Nah, karena saya Ya kita nggak paksa kan gitu. Iya. Jadi itu aja ya Pak. Ah, Jadi ah. debat Nggak apa-apa, Bu. ini Kita ya. argumentasi wajar keras Iya, gitu, iya. Bu. Nggak apa-apa. Karena kita saling bukan ya, kita saling karena saya dengan Tuhan ya itu. Jadi saya ya bagaimana ya? Saya enggak mau bilang Bapak juga mengejek Tuhan saya, enggak ada itu ya. Karena seperti tadi ya, memang nggak ada apa ya, nggak ada solusinya bagi Bapak. Kalau saya Yesus naik ke surga, sudah Bapak ke langit. Ya udah, itu percayaan Bapak. Ya iya, saya hanya membaca yang tertulis. Doa Oke ya, saya, Bu ya. doa saya Tuhan Yesus memberkati Pak Ustaz ya. Oke, ya silakan nanti naik kembali ya Ibu Ola Oke. ya. Mungkin bisa kita gantikan dengan yang antri gitu ya. Oke, Shalom ya Pak, terima kasih. Oke Bu, Tuhan memberkati. selamat malam. Semoga Malam. mendapat Turunkan, hidayah. Pak. Terima kasih Bu. Susah lah saya kalau aja lawan ras terkuat di muka bumi. Kan gitu. Bahaya teman-teman. Ya, ada eh, adakah yang lebih mudah gitu ya? Biar ngototnya